Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi yang berjudul Good Corporate Governance atau GCG. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Putri Oktaviana, NIM 109, kemudian saya Anissa Rahmawati, NIM 114, kemudian Sinta Dayang, NIM 126. Berikut ini adalah subbab-subbab yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada definisi Good Corporate Governance, kemudian konsep, kemudian tujuan-tujuan, kemudian prinsip, dan prinsip-prinsip etika bisnis, dan yang terakhir adalah tujuan etika bisnis. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses, output, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholders, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari Good Corporate Governance. Pada intinya, Good Corporate Governance mengandung pengertian yang berintikan 4 poin, yaitu pertama, wadah, meliputi organisasi seperti perusahaan, sosial, pemerintah. Yang kedua, model, merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga, tujuan meliputi pertama, meningkatkan kinerja organisasi, kedua, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam mengelola organisasi. Yang keempat, meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Lalu yang terakhir, keempat, mekanisme, meliputi pertama, mengatur dan mempertegas kembali hubungan peran, wewenang, dan tanggung jawab. Kedua, dalam arti sempit, antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, dan yang ketiga dalam arti luas antar seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan-tujuan Good Corporate Governance dan berdasarkan berbagai definisi GCG yang sudah disampaikan tadi, dapat diketahui bahwa ada 6 macam tujuan utama Good Corporate Governance, yaitu yang pertama, untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan. Yang keempat, untuk meningkatkan kontribusi perusahaan, itu khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah terhadap perekonomian nasional. Dan yang kelima, meningkatkan investasi nasional. Dan yang terakhir, mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Nah, terdapat 5 prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness, yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF. Penjabarannya sebagai yang berikut. Yang pertama, poin A, masa peralihan pada tahun 1960-an. Itu ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat, revolusi mahasiswa di ibu kota Prancis, penolakan terhadap establishment atau kemapanan. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan, khususnya manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama Business and Society. Topik yang paling sering dibahas adalah Corporate Social Responsibility. Kemudian, etika bisnis lahir di Amerika Serikat itu tahun 1970-an. Sejumlah filsuf mulai terlibat dalam pemikiran masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis. Dianggap sebagai suatu tanggapan tepat
atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya poin C, etika bisnis meluas ke Eropa tahun 1980-an. Nah, di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang. Kira-kira 10 tahun kemudian, terdapat forum pertemuan antara akademis dari universitas serta sekolah bisnis yang disebut European Business Ethics Network atau EBEN. Dan perkembangan terakhir adalah etika bisnis menjadi fenomena global itu tahun 1990-an. Tidak terbatas lagi pada dunia barat. Jadi etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. Telah didirikan International Society for Business, Economic, dan Ethics atau disebut ISB pada 25 sampai 28 Juli 1996. Poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Yang kedua, kesatuan. Adapun kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang memungkinkan, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Selanjutnya, kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis. Tetapi, kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yang keempat, kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, pembangunan, maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Selanjutnya, yang kelima, prinsip keadilan atau keseimbangan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya. Pelayanan yang sama kepada konsumen. Poin selanjutnya, yang keenam, prinsip hormat pada diri sendiri. Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa saja yang dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Poin selanjutnya yaitu tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah mengunggah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey bisnis atau dirty bisnis yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian semua teman-teman dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.